sehat, apalagi sempat nggih sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun dalam keadaan online nggih, tidak offline di acara parenting pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan parenting pada pagi hari ini. Yang terhormat Ustazah Diah Puspasari STP selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati ayah bunda wali murid dari kelas 4 angkatan 1, dan juga yang saya hormati Ustadz Ustazah Harapan Bunda 2 Purwokerto. Sebagai susunan acaranya pada kegiatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tilawah, yang ketiga inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima ada informasi tambahan, dan yang keenam penutup. Untuk memulai kegiatan parenting pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Adnan RPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Ayu, Ustazah Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya mereka yang miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Adnan yang telah membawakan tilawah. Selanjutnya pada acara inti yaitu parenting yang akan disampaikan oleh Ustazah Diah Puspasari STP. Kepada Ustazah Diah Puspasari STP dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Dika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan kenikmatan begitu ya, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kemudian kesempatan begitu yang diberikan oleh Allah pada hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim kembali begitu ya. Meskipun dalam kondisi pandemi begitu, tapi alhamdulillah banyak kebaikan insya Allah yang bisa kita lakukan begitu ya, dan salah satunya adalah dengan sarana ini begitu ya, kita masih bisa untuk melaksanakan parenting virtual. Dan salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan sepanjang masa begitu ya, yang akhlaknya kemudian dari setiap perkataannya kita meneladani beliau begitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarga, sahabat, dan kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah begitu ya, untuk selalu meneladani setiap yang telah beliau contohkan untuk kita, dan semoga kita bisa bersama berkumpul ya ayah bunda di akhirat kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya, amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang saya banggakan, terima kasih atas kenannya ayah bunda untuk bisa menghadiri parenting ini, dan insya Allah izinkan saya begitu ya, terima kasih atas waktunya untuk bisa diberikan kesempatan bisa belajar untuk sharing bersama ayah bunda di sini. Sesungguhnya dengan ditunjuknya saya sebagai pemateri begitu ya, ini adalah sebuah saran untuk saya belajar begitu ya, karena insya Allah saya yakin ayah bunda di sini juga mungkin untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini bisa jadi ada yang sudah jauh lebih berpengalaman begitu ya. Tapi insya Allah nanti kita sama-sama belajar dan sharing begitu di sini. Semoga Allah kemudian merahmati majelis kita pada hari ini begitu. Ayah bunda yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu, insya Allah kalau nama sudah kenal ya bunda. Alhamdulillah saya begitu dimutasikan ke SD2 bertemu dengan ayah bunda angkatan 1 begitu ya, karena waktu itu diamanahkan di level 2 begitu. Alhamdulillah karena kondisi pandemi mungkin lama sekali ya bunda kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan ini mengobati rasa rindu begitu ya, karena kalaupun di sekolah jarang ya untuk kita bisa ngobrol lagi seperti dulu begitu ya. Mudah-mudahan ini adalah sarana untuk bisa salah satunya melepas rindu kita begitu ya. Dan alhamdulillah saya juga bisa senang sekali bertemu dengan ayah bunda semuanya di kesempatan kali ini. Saya di sekolah begitu ya diamanahkan di penanggung jawab bina pribadi Islam begitu ya, di mana bidang BPI ini adalah salah satu bidang yang memiliki program untuk pembentukan karakter dari Ananda begitu ya. Dan salah satu program yang kemudian dikemas begitu ya dalam program BPI, salah satunya adalah menumbuhkan karakter untuk Ananda menutup aurat begitu ya. Maka dari itu kenapa kemudian materi parenting hari ini adalah tentang mengajarkan Ananda batasan aurat.
Salah satunya adalah karena kami ingin mengkomunikasikan ke Bunda antara program sekolah yang kemudian semoga kita bisa bersinergi untuk pembentukannya begitu ya, baik di rumah dan di sekolah begitu. Sebelumnya insya Allah semuanya dalam kondisi sehat nggak ya Bunda? Alhamdulillah ya, sehat, dan tadi ada yang sedang di perjalanan, semoga perjalanannya lancar begitu ya, dan mudah-mudahan weekendnya tadi yang kemudian diluangkan untuk waktu kita sama-sama belajar begitu ya, semoga mendapatkan manfaat yang mendapatkan manfaat di dalamnya begitu ya. Gih, Ayah Bunda, dari tadi mungkin latar belakang yang saya sampaikan begitu ya terkait dengan mengajarkan Ananda batasan aurat. Ustadzah Nana mohon diganti slide-nya. Mungkin kita bisa sama-sama Bunda untuk mengkaji dari sebuah ayat begitu ya, yang di dalamnya Allah berfirman begitu ya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya nggih. Nanti untuk ayatnya mungkin bisa mengkaji bersama Ananda di rumah begitu ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah begitu ya, dikutip dari sebuah tafsir begitu ya, Ibnu Katsir disampaikan bahwa salah satu kandungan dari ayat ini adalah di zaman terdahulu ya Bunda, ada sekelompok begitu ya, laki-laki dari penduduk Madinah begitu, di mana mereka selalu begitu ya mengganggu para wanita saat itu begitu ya. Jadi mereka sering berkeliaran khususnya di malam hari begitu ya, dan mengganggu para wanita. Nah kemudian ketika ada wanita-wanita yang menggunakan jilbab begitu ya, mereka tidak berani begitu ya mengganggunya. Mereka akan berkata mereka sudah merdeka begitu ya, jangan diganggu katanya gitu ya. Tapi ketika mereka bertemu dengan wanita-wanita yang belum berjilbab begitu ya, belum menutup auratnya, maka mereka mengatakan mereka itu budak gitu ya. Lalu mereka mengganggunya begitu ya. Masya Allah begitu ya, dari kandungan ini kemudian kita mengambil hikmah bahwa setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, di sana banyak sekali kemanfaatan ya yang diberikan untuk hambanya begitu ya. Salah satunya dari perintah ketaatan untuk kita menutup aurat begitu ya. Mungkin kalau di sini lebih ditekankan kepada wanita-wanita begitu ya. Salah satunya adalah bagaimana cara Allah itu untuk menjaga kehormatan begitu ya, menjaga kehormatan seorang perempuan, menjauhkan dari godaan-godaan atau niat-niat buruk para lelaki-lelaki munafik atau lelaki fasik begitu ya. Yang kemudian di dalamnya juga insya Allah Allah menjanjikan rahmat dan ampunan begitu ya kepada kita ketika kita mentaati begitu ya perintahnya untuk menutup aurat begitu ya. Kemudian dikatakan jika ada pertanyaan kapan sebenarnya begitu ya menutup aurat itu menjadi wajib begitu ya, dan kapan anak-anak kita itu harus sudah wajib menutup aurat begitu ya. Next Ustadzah Nana, di Ustadzah Nana ya. Untuk dalam sebuah hadis begitu ya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata yang artinya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini begitu ya, sambil menunjukkan wajahnya, dan ini yaitu telapak tangan gitu ya. Maka dari hadis ini dikatakan bahwa kewajiban seseorang begitu ya untuk menutup
auratnya adalah ketika dia sudah balik begitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke, ayah bunda yang saya hormati, Ananda begitu ya, pada masanya akan menuju fase tadi begitu ya, fase balik yang kemudian sudah memiliki pembebanan atau kewajiban begitu ya untuk mentaati salah satu kewajibannya untuk menutup aurat begitu ya. Maka untuk menyiapkan Ananda begitu ya untuk sampai pada fasenya menutup aurat begitu ya, maka agar Ananda begitu ya merasa siap dan tidak merasa berat begitu ya dengan kewajibannya, maka ada tahap-tahap yang kemudian harus kita mulai kenalkan begitu kepada Ananda, pembiasaan-pembiasaan begitu yang kemudian pembiasaan yang kita lakukan itu ketika nanti akan menjadi bekal begitu ya untuk kesiapan Ananda menyambut kewajiban yang sampai pada dirinya ketika nanti Ananda sudah menjelang fase balik begitu ya. Nah, ayah bunda begitu ya, selain tadi begitu ya untuk menyiapkan kesiapan Ananda begitu ya, kalau kita kemudian melihat tantangan zaman saat ini begitu ya bunda, subhanallah begitu ya, mungkin berbeda ya ayah bunda ya, tantangan zaman anak kita dengan kita terdahulu begitu ya, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat begitu ya, perkembangan era globalisasi yang mungkin kalau kita dengar banyak berita itu kadang suka ngeri gitu ya bunda ya, suka ngeri sendiri gitu ya, merinding sendiri, subhanallah gitu ya, tantangan anak kita itu dengan banyaknya pergaulan bebas begitu ya, mungkin angka pelecehan seksual yang tinggi begitu ya, maka disitulah kemudian muncul begitu ya dari diri kita bagaimana caranya agar kita juga bisa menyiapkan anak-anak kita untuk siap begitu ya, menghadapi tantangan yang akan mereka lakukan gitu ya, yang akan mereka hadapi begitu ya, karena pasti mereka akan dihadapkan itu oleh dengan itu semua begitu ya. Maka kewajiban kita adalah bagaimana membekali agar mereka itu bisa tetap sesuai fitrah kesuciannya gitu ya, fitrah akhlaknya yang mulia di tengah-tengah segala tantangan yang ada begitu. Maka kemudian dari latar belakang ini pula lah salah satu program kami di sekolah adalah bagaimana membekali Ananda begitu ya bunda, agar mereka siap untuk menjaga dirinya di tengah segala tantangan yang mereka hadapi begitu ya, mereka siap untuk menghadapinya di saat ini ataupun di masa yang akan datang yang mungkin bisa jadi orang di saat mereka itu sendiri gitu ya, saat mereka sudah dewasa tidak bisa lagi kita pantau 24 jam penuh begitu ya. Maka kemudian ada hal-hal yang harus mulai kita tanamkan, ada hal-hal yang harus mulai kita biasakan agar anak-anak bisa memiliki kesiapan itu begitu ya. Mungkin di sini insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang tips begitu ya bunda, atau langkah-langkah yang mungkin bisa kita sinergikan antara sekolah dengan di rumah begitu ya. Apa saja sih langkah-langkahnya, insya Allah yang akan dibahas di sini ada 8 begitu ya. Mungkin nanti kalau ada ayah bunda yang memiliki pengalaman sangat kami tunggu gitu ya untuk sharingnya begitu ya. Baik ayah bunda yang berbahagia, insya Allah yang pertama adalah kita menanamkan rasa cinta Ananda kepada Allah sejak dini begitu ya. Tadi begitu ya, menutup aurat itu adalah kewajiban begitu ya, yang diperintahkan oleh Allah. Maka bagaimana Ananda begitu ya bisa menyambut kewajiban itu dengan rasa senang gitu ya, dengan rasa cinta bahwa itu adalah sebagai bentuk kesyukuran dan kepatuhannya kepada Allah begitu ya. Maka menjadi penting untuk kita menumbuhkan kesyukuran Ananda begitu ya kepada Allah, agar menumbuhkan cintanya kepada Allah begitu. Insya Allah ketika cinta itu sudah tumbuh begitu, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah akan mudah gitu ya untuk dikerjakan oleh kita begitu ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit cara begitu ya untuk menumbuhkan, bagaimana sih menumbuhkan rasa cinta gitu ya. Next Ustadzah Nana. Kita bisa mengajak Ananda untuk berdialog ya bunda, apalagi mungkin usia
kelas 4 itu kan udah senang cerita ya Bun, udah senang diajak diskusi gitu ya. Maka kita bisa berdiskusi dengan Ananda bagaimana kemudian Allah itu yang maha menciptakan, yang maha segalanya begitu ya. Dengan obrolan-obrolan misalkan begitu ya, kalau misalkan posisi Ananda adik gitu ya, Dek gitu ya, misalkan pas malam hari gitu ya, biasanya kan suasana malam hari itu ini ya Bunda mendukung gitu ya untuk kita bisa ngobrol gitu ya dengan Ananda. Misalkan diajak keluar gitu ya ngobrol, Dek gitu ya lihat bintang di langit gitu ya, Masya Allah keren ya gitu ya. Nah, Dede tahu nggak siapa yang menciptakan gitu ya. Nah, terus mungkin anak akan menjawab gitu ya, Allah Bunda gitu ya, atau Allah Ayah gitu ya. Nah, disitulah kita bisa menumbuhkan begitu ya, bahwa kemudian ya Dek, Allah yang menciptakan, hebat sekali ya Dek, Allah menciptakan dunia dan isinya ini benar-benar dengan sempurna dan sebaik-baiknya begitu ya. Atau ketika kita mulai mengajarkan Ananda sebuah pembebanan kewajiban, mengenalkan misalkan ya Bunda, mengenalkan sholat begitu ya, maka yang kita tumbuhkan adalah rasa cintanya begitu ya. Misalkan kakak kita sholat yuk gitu ya, kenapa Bunda harus sholat gitu, mohlah nanti aja gitu ya. Maka tumbuhkan ayo sholat biar kita disayang Allah gitu ya. Jadi tumbuhkan rasa, oh iya kalau aku sholat itu Allah itu sayang gitu ya sama kita gitu ya. Atau dengan tadi ya berkaitan dengan menutup aurat, mungkin kita bisa mengajak gitu ya, Mas atau Mbak gitu ya, alhamdulillah Allah sayang kita, Allah memberikan kita anggota badan yang sempurna begitu ya. Mari dengan kesempurnaan yang Allah berikan kita harus menjaganya begitu ya. Mungkin itu beberapa dialog yang bisa kita ikhtiarkan ya Ayah Bunda untuk bisa membangun kecintaan anak-anak kepada Allah begitu ya. Mungkin selanjutnya next yang kedua ya, yang kedua adalah mengenalkan Ananda batasan aurat gitu ya. Untuk mengenalkan Ananda batasan aurat ini, yang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengajak Ananda berdiskusi ya Ayah Bunda. Kita bisa menyampaikan terlebih dahulu kepada Ananda bagaimana kemudian berharganya tubuh kita ini begitu ya. Kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya begitu ya. Kita mulai mengenalkan bagian tubuh mana yang boleh ditampakkan begitu ya, dan bagian tubuh mana yang tidak boleh ditampakkan begitu ya. Terus kita juga sampaikan kepada anak-anak bahwa ada bagian tubuh kita yang harus kita jaga, tidak boleh sembarang orang memegangnya begitu ya. Dan apalagi menyentuh begitu ya, menyentuh dan memegangnya. Dan kita juga sampaikan kenapa alasannya begitu ya. Kita harus menjaga tubuh kita begitu ya, sebagai bentuk kesyukuran begitu ya, untuk menjaga diri kita begitu ya, yang tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak begitu ya. Dan mungkin setiap anak memiliki karakter diskusi atau karakter komunikasi yang berbeda ya Ayah Bunda, yang mungkin ini nanti perlu kita gali begitu ya, masing-masing personal akan berbeda begitu ya. Dan kita juga bisa menceritakan keutamaan-keutamaannya, bagaimana ketika kita itu menutup atau menjaga aurat kita begitu ya, agar anak-anak termotivasi, oh ternyata kalau aku menutup aurat aku akan mendapatkan pahala gitu ya dari Allah gitu ya, Allah akan menjaga seperti itu, Allah akan memberikan rahmat begitu. Jadi dimunculkan keutamaan-keutamaannya begitu ya. Yang kedua, dengan bisa juga melalui video edukasi ya Bunda. Kadang kan ada anak yang sukanya diskusi, mungkin juga ada anak yang sukanya lebih langsung visual melihat ya. Mungkin Ayah Bunda pernah mendapatkan videonya nih tentang pengenalan aurat ya, yang sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Pernah dengar Bunda? Ya. Nah, itu nanti saya akan share insya Allah Bunda untuk lagunya ya, mungkin nanti bisa diputarkan ke anak-anak. Ini juga untuk mengenalkan mana sih aurat anak-anak begitu ya, yang perempuan begitu ya, dari seluruh badannya begitu kecuali muka dan tangan begitu ya. Untuk anak laki-laki dari pusar sampai lutut begitu ya. Dan di sini juga melalui video ini kita bisa menyampaikan
bagaimana kemudian batasan-batasan tadi ya, siapa yang boleh memegang begitu ya, siapa yang tidak boleh begitu ya, bagian apa saja yang boleh dipegang oleh orang lain gitu ya. Bahkan sebenarnya tahapan awal gitu ya, ketika kita mengenalkan anak-anak untuk menjaga aurat, kita sebagai orang tua juga ketika mau memegang ya Bunda, bagian aurat dari anak kita itu juga kita ternyata harus izin gitu ya, sebaiknya kita izin. Nah, karena itu untuk apa ya, menanamkan kepada anak-anak bahwa oh ternyata ini bagian ini tuh bagian penting dari aku gitu ya, bunda dan ayah aja mau nyentuhnya tuh izin gitu ya. Jadi mereka sudah apa ya, sudah tahu gitu batasan yang kemudian harus mereka jaga itu yang mana begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa juga dengan bermain peran ya. Mungkin ada anak yang senang gitu ya main peran gitu ya. Bisa disampaikan juga ini tentang batasan aurat gitu ya. Mungkin yang perempuan dengan bermain boneka gitu ya, atau yang laki-laki dengan bermain drama ataupun apa namanya yang mereka sukai apa begitu ya. Itu mungkin beberapa langkah begitu ya Bunda yang nanti bisa diterapkan untuk mengenalkan batasan aurat untuk Ananda begitu ya. Next berikutnya Ustazah. Yang ketiga adalah memisahkan tempat tidur gitu ya. Jadi ayah bunda memisahkan tempat tidur ini adalah salah satu proses kita untuk mengenalkan batasan aurat Ananda begitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melatih Ananda memisahkan tempat tidur dengan orang tua gitu ya. Nah, tujuannya di sini untuk melatih kemandirian dan juga menjaga aurat orang tua ataupun aurat anak gitu ya. Nah, mungkin ini juga tantangan tersendiri ya Bunda ya, apa namanya melatih anak untuk berbeda tempat tidur ya dengan kita gitu ya. Dan bahkan sebaiknya ya ayah bunda ketika kita sudah punya tempat tidur yang berbeda, kamar tidur yang berbeda antara kamar orang tua dan anak gitu ya, kita mengajarkan kepada anak-anak untuk meminta izin kepada Ananda ketika memasuki kamar tidur orang tua begitu ya. Begitupun sebaliknya, orang tua meminta izin ketika mereka memasuki apa namanya tempat tidur Ananda gitu. Ini salah satunya tadi ya untuk menjaga atau menguatkan apa batasan aurat antara anak-anak begitu dengan orang tua. Yang kedua berikutnya begitu ya, tahap berikutnya mungkin kalau ada yang sudah berlatih dengan orang tua, bisa jadi masih ada yang tidur dengan kakak adik ya Bunda ya. Nah, ini juga kita mulai perlahan ya Bunda memisahkan tempat tidur, dan terlebih sebenarnya ketika nanti sudah menginjak balik ya, sebaiknya tempat tidurnya itu sudah mulai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah karena di fase ini biasanya mereka sudah punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi untuk menanamkan konsep aurat antara laki-laki dan perempuan kayak gitu ya. Jadi ini untuk menekankan begitu ya konsep aurat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang berikutnya adalah misalkan putranya Bunda dua-duanya laki-laki gitu ya. Misalkan dan belum atau dua-duanya perempuan dan belum apa namanya ada satu kondisi yang belum kita bisa pisahkan tempat tidurnya gitu ya, maka ini bisa tidak mengapa gitu ya bertahap, tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh menyelimutinya dalam satu selimut ya. Jadi ketika Ananda belum dipisahkan dalam sebuah tempat tidur, maka yang kita lakukan adalah tidak boleh menyelimuti mereka dalam satu selimut begitu ya. Ini juga mengajarkan Ananda untuk batasan aurat begitu ya. Ya itu mungkin Bunda. Yang ketiga berikutnya, yang keempat, memberikan teladan dan lingkungan terbaik begitu ya. Ayah Bunda, kita sebagai orang tua harus menjadi contoh begitu ya. Bagaimana kita itu menikmati indahnya menutup aurat gitu ya. Jadi anak itu bisa melihat bahwa oh aku tuh senang lihat bunda dan ayah gitu ya. Mereka itu sangat menikmati apa untuk menjaga auratnya gitu. Aku juga pengen lah kayak ayah dan bunda gitu ya. Jadi memunculkan gitu ya, menumbuhkan bahwa
menutup aurat itu adalah sebuah kenyamanan dan kenikmatan gitu. Itu yang harus dimunculkan kepada anak-anak begitu ya. Nah, dan anak-anak juga salah satu prosesnya itu dalam belajar itu adalah meniru ya. Sehingga proses untuk mereka meniru menutup auratnya juga perlu melihat gitu ya. Mungkin kalau di rumah dari kita sebagai orang tua bagaimana kita menutup aurat kita ketika di rumah ataupun ketika kita keluar rumah gitu ya. Mungkin ketika di sekolah, alhamdulillah begitu ya Bunda, kalau salah satu hal yang terpenting juga adalah kita memilihkan lingkungan sekolah ya Bunda. Dan insya Allah, Masya Allah, alhamdulillah begitu ya, Ayah Bunda sudah berikhtiar untuk menitipkan Ananda di sekolah kami. Semoga begitu ya, kami sebagai guru begitu ya, bisa menjadi salah satu teladan untuk menirukan gitu ya, Ananda bisa menutup aurat begitu ya. Dan yang lainnya juga dari lingkungan perlu juga kita bagaimana mengenalkan tontonan-tontonan ya Bunda yang itu bisa menstimulus Ananda untuk termotivasi menutup aurat atau menutup menjaga tubuhnya begitu ya. Nah, dan tentunya juga kita memilihkan teman ya Bunda yang baik begitu ya agar Ananda bisa saling memberikan teladan begitu ya untuk dalam hal berpakaian gitu ya, khususnya dalam hal ini begitu ya. Itu berikutnya yang kelima. Next Ustazah Nana ya. Yang kelima adalah bagaimana kita membiasakan menutup aurat sejak dini gitu ya. Jadi tadi setelah kita mulai mengenalkan, kita juga membiasakan gitu ya. Membiasakan menutup secara bertahap gitu ya Bunda, tidak harus langsung ujuk-ujuk lengkap gitu ya, tapi ini bisa bertahap sehingga ketika nanti anak-anak Ananda sudah harus fasenya menutup dengan penuh begitu ya, mereka itu sudah tidak ada rasa yang berat begitu ya, karena lebih mudah gitu ya, karena mereka sudah terbiasa selama ini untuk menutup auratnya. Nah, mungkin untuk Ananda yang perempuan, kita bisa membiasakan ya ketika mau keluar rumah, mungkin diajarkan untuk memakai jilbab begitu ya, menggunakan pakaian yang menutup begitu ya. Nah, sehingga ketika nanti pada saatnya mereka itu kayak butuh gitu ya, merasa butuh, kok kayaknya ada yang aneh gitu ya kalau nggak pakai jilbab atau nggak pakai baju panjang kayak gitu ya. Nah, untuk ini juga untuk Ananda yang laki-laki terkadang kalau kita berbicara masalah aurat kesannya itu perempuan gitu ya Bunda ya. Nah, sebenarnya kan laki-laki juga ada ya batasan auratnya gitu ya. Nah, mungkin kita juga ketika keluar membiasakan Ananda untuk menggunakan celana panjang atau ketika celana pendek juga yang menutup lututnya gitu ya, agar anak terbiasa begitu ya untuk memakainya. Jadi jadikan ini sebuah kebiasaan ya, bukan kemudian paksaan ya Ayah Bunda. Kalau kita menunggu anak-anak balik baru kemudian disuruh untuk menutup, itu kan mungkin mereka akan dengan terpaksa gitu ya, akan berat gitu. Tapi insya Allah kalau terus dibiasakan gitu ya, misalkan saat ini belum mau, oh nggak apa-apa, jangan dipaksa, kita bisa diskusi lagi gitu ya, bisa stimulus lagi, nanti coba tawarkan lagi seperti itu ya, tadi ya dengan bertahap begitu ya. Yang keenam berikutnya adalah membelikan pakaian yang menutup aurat begitu. Ini juga menjadi penting begitu ya Ayah Bunda. Bagaimana kemudian kita juga memfasilitasi anak-anak dengan mengusahakan ya membelikan baju Ananda itu yang tidak terbuka gitu ya, tidak mengumbar auratnya gitu ya. Kita membelikan baju yang sewajarnya untuk sesuai dengan tahapan usianya mereka begitu ya. Nah, di sini juga sangat penting untuk kita mencarikan bahan yang nyaman ya untuk Ananda. Dan mungkin kalau yang putri ataupun putra gitu ya, mungkin juga bisa dibelikan baju-baju yang mereka suka warnanya gitu ya. Mereka menyukai motifnya gitu ya. Jadi mereka seneng gitu ya pas pakai baju senang, aku sukanya warna pink gitu misalnya kalau anak perempuan gitu ya. Dan dipilihkan bahannya juga memang harus yang misalnya yang adem gitu ya. Jadi anak-anak tidak ada beban, kalau baju panjang tuh risih gitu ya atau panas gitu ya. Nah, jadi anak-anak merasa nyaman gitu ya. Aku pakai baju panjang tuh nyaman, bisa bebas bergerak tanpa terlihat gitu ya. Itu yang
mungkin kita harus stimulus untuk tumbuh gitu ya tadi ya. Bagaimana kemudian ketika anak menggunakan pakaian panjang itu mereka jadi merasa aman gitu ya, jadi bisa bebas bergerak begitu ya. Nah, ini juga mungkin salah satu program di kami ya Bunda, kenapa kemudian tadi ya bertahap gitu ya, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 pakainya celana gitu kan, karena secara perkembangan usia mereka itu masih kinestetiknya banyak yang muncul ya. Jadi masih aktif, makanya kami juga memfasilitasi mereka dengan celana panjang yang kemudian tidak ketat gitu ya. Nah, mungkin kemarin sudah mulai masuk kelas 4 ya, Ayah Bunda ada anjuran untuk menggunakan rok gitu ya. Salah satunya kenapa gitu ya, kok udah mulai pakai rok kelas 4 gitu ya. Mungkin kalau melihat dari segi fisik ya Bunda, dulu saya tuh suka pangling ya sama anak-anak, Masya Allah. Dulu saya ketemu kecil itu mereka kelas 2 masih imut-imut gitu ya. Dulu sama Ustadzah Diana gitu ya, Ustadzah Diana ya, anak-anak itu masih kecil-kecil gitu ya. Kalau sekarang ngelihat anak-anak udah mau sepadan sama saya gitu ya. Bahkan mungkin kalau sama Ustadzah Diana itu ketukar nanti Ustadzah Diana ya. Mana anak-anak, mana Ustadzah kadang ya. Masya Allah gitu ya. Pertumbuhan tubuh mereka itu cepat gitu ya Bunda ya. Maka kemarin program kami mulai menggunakan rok itu adalah salah satunya untuk ya anak-anak mulai belajar menutup bagian lekuk-lekuk tubuhnya gitu ya, yang mungkin memang pertumbuhan mereka itu sudah mulai besar gitu ya. Insya Allah begitu ya. Yang berikutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh, Ustadzah Nana. Ya, kita memberikan Ananda motivasi dan pujian ke Ayah Bunda. Jadi ketika Ananda berhasil ya untuk bisa menutup auratnya ketika bepergian misalkan, maka berilah pujian gitu ya. Masya Allah, Mbak cantik banget gitu ya. Mas gagah banget pakai baju kayak gitu misalkan ya. Ini calon pemimpin nih gitu ya misalkan. Jadi tumbuhkan mereka itu senang ya. Biasanya kan anak-anak kalau dapat pujian tuh senang banget ya. Nah, dan tumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka ketika menggunakan pakaian yang menutup itu, mereka itu percaya diri gitu ya, dan mereka merasakan nyaman gitu. Dan mungkin juga kita bisa memberikan hadiah ya Ayah Bunda ketika misalkan anak-anak berhasil untuk menutup atau menjaga auratnya gitu ya. Kita membelikan sesuatu yang memang mereka sukai kayak gitu ya. Dan ini yang terakhir, yang ke-8 adalah tentunya semua hal yang tadi kita ikhtiarkan ya Ayah Bunda adalah doa serta niat yang lurus begitu ya. Kita memahami bahwa anak adalah amanah dari Allah begitu ya. Yang kemudian Allah lah yang menggenggam hati mereka begitu ya. Maka setiap niat kebaikan kita untuk Ananda ya tujuan kita hanya untuk Allah begitu ya. Bukan karena ingin dinilai Islami semata di dalam ukuran dunia begitu ya. Dan mungkin Ayah Bunda kita senantiasa berharap ya Ayah Bunda, cita-cita terbesar kita adalah bagaimana kita bisa memiliki anak yang solih-solihah gitu ya. Karena anak yang solih-solihah itu adalah investasi begitu ya untuk kita di dunia dan di akhirat begitu ya. Dari setiap akhlak yang mereka lakukan, dari setiap perilaku yang mereka lakukan, dari setiap kebaikan yang mereka lakukan, dari setiap doa begitu yang mereka lantunkan begitu ya, semuanya kembali kepada diri kita begitu ya. Maka kemudian motivasi kita adalah menumbuhkan ketaatan kepada Allah itu adalah tadi ya sebagai tabungan ya Bunda, sebagai tabungan kita di kelak gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati ya, menjaga hati Ananda begitu ya, anak-anak kita untuk senantiasa menjadi anak yang bisa menjaga ketaatannya kepada Allah, bisa menjaga auratnya, bisa begitu ya, bisa menjaga kesucian dirinya begitu ya, sehingga kita juga sebagai orang tua mendapatkan pahala yang mengalir begitu ya, yang kemudian pahalanya ketika pun kita sudah tidak ada di dunia begitu ya, itu akan terus mengalir kepada diri kita begitu ya, karena sesungguhnya doa anak yang solih dan solihah itulah yang kemudian
akan mengalirkan gitu ya pahala kepada kita baik ketika kita di dunia ataupun ketika kita di akhirat gitu ya. Itu mungkin ayah bunda sedikit yang bisa saya sharingkan. Mungkin sebenarnya lebih banyak pengalaman mungkin ya dari ayah bunda yang lainnya. Nanti mungkin bisa berbagi bersama di sini begitu ya, dan kami dari sekolah begitu ya. Insya Allah bersama-sama ayah dan bunda di sini, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing ya bunda dan membersamai anak-anak tumbuh dengan fitrah kesuciannya, begitu ya, fitrah ketaatannya, sehingga anak-anak bisa menjadi pribadi yang solih-solihah begitu ya, dalam ketaatan Allah, dan kita kelak dibersamakan dengan mereka di yaumil akhir dan dibersamakan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum begitu ya. Mungkin banyak hal yang belum berkenan begitu ya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian ayah bunda. Saya kembalikan kepada MC begitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Diah yang sudah memberikan banyak sekali nih pelajaran untuk kita semua ya ayah bunda dalam mengajarkan Ananda tentang batasan aurat. Masya Allah banyak sekali. Ada berapa ya tadi bunda ayah bunda? Ada berapa tips yang Ustazah Diah berikan ya kira-kira? Ada yang masih ingat? 8. Iya betul. Ada 8 tips tentang pembiasaan kepada Ananda untuk menutup aurat. Insya Allah kita belajar bersama nih, karena kita bersinergi dari sekolah, tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari orang tua, dari lingkungan juga mengajarkan Ananda untuk menutup aurat. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Insya Allah kami berikan 3 kesempatan kepada ayah bunda untuk bertanya. Dipersilahkan monggo ya bunda. 3 penanya nggih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Bunda Yeni, bundanya Mas Raffi. Oh iya, monggo bunda. Ustazah dia. Saya itu masih kesulitan untuk misalkan tidur gitu, si Raffi, karena apa ya, dia agak kadang nggak berani gitu tidur sendiri. Kalau tidur harus itu dulu, temanin dulu, nanti baru udah tidur baru saya itu. Tapi kadang seringnya saya itu ketiduran juga akhirnya kayak gitu loh Ustaz. Gimana ya maksudnya yang yang biar dia berani gitu, padahal udah saya pisahin gitu biar tidur sama adiknya, kan adanya maunya tidur sama saya kayak gitu. Gimana ya maksudnya praktisnya gitu masih susah sekali. Iya. Iya. Saya jawab dulu ya Ustazah ya, atau bagaimana? Iya. Langsung. Iya Bunda, betul Bunda, itu tantangan ya Bunda. Saya juga sempat mengalami begitu ya. Biasanya tadi ya Bunda faktor tidak berani. Nah ini yang harus kita urai dulu ya Bunda. Mereka itu menjadi tidak berani, apa sebenarnya yang menyebabkan ketakutannya gitu. Jadi harus digali dulu ketakutannya apa. Nah, ketika nanti kita sudah tahu ketakutannya itu akan apa, disitulah kita menguatkan gitu. Misalkan takut gelap gitu ya. Takut gelap karena misalkan kepikiran apa ya, berarti oke, nanti kita bertahap ya Mas. Coba tidak dinyalakan gitu, tidak dimatikan gitu Bunda, misalkan dinyalakan gitu ya. Dan kita juga bisa Bunda menstimulus misalkan dengan membacakan buku-buku cerita tentang, kan ada ya aku tidur sendiri ya kayak gitu ya, atau memperlihatkan video-video motivasi kayak gitu ya. Nah, nanti karena memang itu kan perlu digali dulu ya Bunda, tadi perlu digali kenapa, terus kita coba stimulus. Nah, terus bisa langkah berikutnya adalah bertahap ya Bunda, kita cobakan bertahap, misalkan ayo Mas, coba dulu ya berapa hari, nanti kalau berhasil Bunda kasih apa gitu, misalkan dimotivasi seperti itu.
Mungkin Ya, seperti itu Bunda bisa dicoba. saya coba Ustazah ya, semoga berhasil. Iya, bismillah iya Bunda, karena biasanya kan itu melalui gimana Bun? Ya kepingin apa namanya kan udah gede kayak gitu loh, takutnya kan Iya. terus ada program supaya itu sendiri. Ya udah paling sehari udah nanti itu lagi gitu Ustazah ya. Nah, Masih ya nanti coba. ketika Ananda sudah berhasil, nah Bunda itu nanti apa ya dimotivasi, diberikan pujian, wah Mas ternyata hebat nih bisa gitu. Ayo kita coba lagi, misalkan nanti ada gagalnya gitu ya Bunda, misalkan di satu hari nggak apa-apa temani dulu Bunda gitu. Jadi apa namanya kita juga jangan langsung kemudian kan lagi belajar Mas nggak boleh gitu ya misalkan. Nah, itu yang mungkin akan membuat anak jadinya akhirnya apa ya malah semakin takut gitu ya. Oh ya nggak apa-apa ditemani Bunda dulu gitu ya. Atau misalkan yang membuat takut, oh dibuka ya pintunya gitu ya biar nggak takut. Misalkan kayak gitu Bunda. Nanti seperti itu mungkin Bun. Ya Ustazah terima kasih Ustazah dia. Iya Bunda, semoga berhasil ya Bunda dicoba insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Mas Raffi. Ada 2 kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan Ayah Bunda. Ada yang ingin bertanya? Bunda, Mas Fahdan. iya. Monggo Iya. Bunda. Ini pertanyaannya anak-anak agak Ah jelimet. iya Bunda. Jadi kan saya juga sudah membatasi menonton televisi ya. Bentar Mas. Nah, tapi kan yang namanya televisi kan ya begitu ya tontonannya Iya. kadang. Itu di situ mereka banyak pertanyaan gitu. Jadi Mah itu kenapa nggak pakai jilbab? Ya saya jawabnya kan ya karena mereka non muslim lah. Kenapa mereka non muslim lah itu? Jadi pertanyaan Jawabannya. yang menjurus seperti itu. Gitu. Iya. Pertanyaan lagi lah. Itu kadang tuh jadi gimana ya? Menanamkan pemahaman ke mereka kalau jilbab itu memang wajib untuk umat muslim gitu. Nah itu bagaimana? Iya Bun. Iya, tadi ya Bunda, mungkin kalau dengan anak-anak kita tanamkan dulu urgensinya ya Bunda. Kenapa sih gitu kita harus tutup aurat gitu ya. Yang pertama kan malu ya Bunda. Biasanya mereka malu terlihat orang lain untuk menjaga diri karena apa namanya bisa jadi ada orang yang berniat tidak baik dengan kita seperti itu. Jadi disampaikan yang itu menguntungkan dulu ke dirinya Bunda. Biasanya kalau anak-anak seperti itu. Misalkan kan Mbak atau Mas tidak tidak selalu bersama Bunda ya. Ada kalanya mungkin mereka sendiri. Kalau aurat kita sudah tertutup, terjaga, maka insya Allah itu akan menghindari dari orang-orang yang berniat jahat, misalkan seperti itu. Dengan kemudian nanti juga kita harus menjelaskan kepada mereka kalau ada yang tidak dikenal harus bagaimana begitu ya Bunda. Nah, memang alhamdulillah Bunda berarti Mas Fadlan dan Mbak Nadine itu kritis ya Bunda. Nah, ini mungkin nanti sama Bun bisa difasilitasi juga dengan bacaan-bacaan karena kan sepertinya Mbak Nadine dan Mas Fadlan itu suka membaca ya Bun. Coba kita carikan referensi-referensi buku yang berkaitan dengan hal-hal yang mereka tanyakan begitu. Nah, nanti biasanya kalau anak-anak sambil menemukan sendiri itu juga mereka lebih melekat kuat ya Bunda. Oh ternyata memang seperti ini begitu ya. Jadi coba diberikan buku-buku begitu ya. Dan memang betul tadi Bunda tantangan tontonan ya Bun. Nah di sini juga ketika kita menonton tadi alhamdulillah Bunda sudah mencoba mengarahkan ya kalau itu tidak betul gitu ya. Sudah betul gitu ya. Tinggal bagaimana tadi memfasilitasi rasa ingin tahunya ya tadi ya Bunda bisa bacakan buku-buku atau bisa mungkin diajak berdiskusi kepada orang yang kira-kira ini mungkin bisa nih membantu saya untuk menjawab ke anak-anak. Biasanya kan anak-anak juga ada pengalaman kalau ngobrol dengan orang lain itu kayak dapat sesuatu yang berbeda gitu ya Bun ya. Nah, mungkin seperti itu Bunda salah satu tipsnya.
Allahu alam. Iya, iya. Terima kasih, Us. Iya Bunda, sami-sami. Terima kasih kepada Bunda Mas Fadlan. Yang selanjutnya satu kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan Ayah Bunda. Ada yang ingin bertanya lagi? Bunda Kaila, Bunda Mbak Tanisa, Bunda Ayahnya Mbak Raisa, Bundanya Mbak Mahira, Bunda Mbak Dita, Mbak Dania, Mbak Nasba. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Insya Allah yang bertanya mendapatkan door prize yang menarik Ayah Bunda. Silahkan satu kesempatan lagi diberikan kepada Ayah Bunda untuk bertanya. Mungkin cukup ya Ustazah. Cukup ya. Oh, ada Monggo, dari Bunda Kaila. Bunda Kaila. Monggo Bunda Kaila. Iya, Iya Bunda. izin bertanya. Itu kan anak saya kan 2, masih Oke. perempuan laki-laki. Itu Kajam tidurnya masih bersama Us. Gimana Us? Iya. Ini karena kadang Oke. masih ngumpul gitu, sering ngumpul gitu. Iya. Oke Bunda, tadi ya Bunda untuk tidur tidak apa-apa bertahap begitu ya Bunda. Ketika belum memungkinkan untuk dipisahkan dalam tempat tidur yang berbeda, maka salah satu cara untuk kita memisahkan atau batasannya adalah selimutnya sendiri-sendiri Bunda. Jadi tidak dalam satu selimut yang sama. Nah, sambil mungkin ketika nanti kita tidur, kita ceritakan, kakak, adik, nanti ada saatnya belajar tidur masing-masing ya, kayak gitu. Misalkan rencana Bunda seperti Ayah, misalkan mau Bunda mau memisah tempat tidurnya sendiri dulu, misalkan. Nah, nanti sampaikan programnya. Nanti misalkan kapan gitu ya Bunda sampaikan. Nanti Dede pakai ranjang sendiri, Mbak Kaila pakai ranjang sendiri ya gitu. Kan biar nyaman tidurnya karena Dede badannya sudah besar misalkan kayak gitu ya Bunda. Mbak Kaila juga udah besar jadi biar nyaman tidurnya. Nah, terus nanti misalkan Bunda ada program lagi untuk memisahkan tempat tidurnya terpisah gitu, kamar tidurnya itu juga disampaikan, disonding gitu ya. Nah mungkin ini juga sama ya dengan tadi yang Bunda Rafi, bisa juga gitu. Jadi anak-anak kadang kalau diberi informasi yang itu menguntungkan dirinya itu tuh lebih ngena ya Bun ya, kayak tadi udah mulai besar kan gak nyaman tidurnya gitu ya. Sama gitu ya anak-anak juga kalau misalnya masih uyel-uyelan sama kita nggak nyaman loh kalau bobonya sama Bunda terus gitu kan ya. Kayak gitu Bunda, mungkin seperti itu Bunda, tipsnya ya Bunda. mungkin monggo dari Ayah Bunda yang ada pengalaman nih Ayah Bunda, tadi kan dua-duanya berkaitan dengan tidur ya, mungkin ada yang sudah punya pengalaman memisahkan tempat tidur Ananda, bisa berbagi. Begitu Bunda Kaila. Ya, kalau kadang udah memisahkan sama adik loh Bun, Us, tapi kadang Iya. adik malam pasti nyariin saya gitu, pasti. Iya. Iya. Bisa Karena kalau adek usianya juga masih ini ya Bunda, TK ya. 5 tahun ya. Oh iya, nggak apa-apa Bunda, pelan-pelan. Pelan-pelan karena memang usianya juga masih membutuhkan ya Bunda. Nanti insya Allah kalau tadi dibiasakan tetap dipisah dulu, nanti malam-malam mencari itu tidak mengapa gitu. Terus dibiasakan, nanti lama-lama juga dia akan sebenarnya kan ini ya, bisa jadi sebelum tidur itu ada kayak rasa khawatir ya Bun. Rasa khawatir yang dia simpan akhirnya dia mencari ya. Nah, mungkin itu yang rasa khawatir itu yang perlu kita hilangkan. Misalkan nanti ada tidur sendiri yang nyenyak ya tidurnya gitu. Biar besok pagi bangun subuh dengan segar tidurnya kayak gitu. Mungkin itu Bunda, insya Allah nanti lama-lama nggak cari Bun.
itu sih pengalaman saya ke Arsya, dia Bunda sama dulu mencari Bunda. Alhamdulillah sekarang baru ini Bunda, baru TK besar ini. Dan itu juga saya motivasinya, Adek, kakak sebentar lagi mau SD gitu kan. Alhamdulillah sekarang kalau malam-malam nggak terbangun lagi. Begitu Bunda. Pagi udah di dekat saya, Ustazah. Oh, kadang kitanya juga nggak sadar ya Bu, kalau udah pindah ya. Iya. Nanti saya motivasi dulu, Ustazah. Oke Bunda, dan intinya setiap perubahan sekecil apapun Bunda, misalkan bangunnya biasanya pindah baru tengah malam, ini pindahnya udah agak pagi, itu juga berikan berikan pujian, Masya Allah tadi ada pindah ke Bunda itu udah pagi loh deh gitu. Jadi anak-anak, oh iya ternyata aku sudah ada perubahan ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih Ustazah. Sami-sami Bunda. Alhamdulillah nih sudah ada 3 penanya. Tadi ada Bunda Mas Raffi, Bunda Mas Fadan, dan Bunda Mbak Kaila. Insya Allah mungkin ada Bunda dan Ayah lain yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dan ada sedikit mungkin sudah terjawab oleh bunda-bunda yang sudah bertanya gitu. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah bertanya. Untuk acara selanjutnya yaitu informasi tambahan gitu Bunda, Ayah Bunda, mengenai yang pertama yaitu tentang buku tugas Bunda. Karena beberapa kali kami melihat buku tugas Ananda itu masih tercampur-campur mungkin kalau misalnya buku tugasnya itu lebih baik itu dipisah-pisah antara pelajaran, mungkin ada IPA tersendiri, bukunya tersendiri setiap mapel, jadi ada buku tugas tersendiri sehingga nanti kalau Ananda sedang belajar jadi tidak kesulitan nanti mungkin mau belajar IPA terus bukunya campur-campur jadi kan lebih lama lagi, terus anak-anaknya juga mungkin jadi lebih bad mood karena mencari-cari kok nggak ada kayak gitu jadi lebih baik dimohon untuk Ayah Bunda bisa menyediakan buku tugas Anandanya itu per mapel supaya tidak bingung Anandanya juga. Nah biasanya kan kalau waktu itu waktu bimbel diminta untuk mengumpulkan tugas ternyata cuma 1 buku. Nah itu terus diminta lagi sama anak-anak jadinya mau dikoreksi, mau dilihat, mau dicek, malah ternyata buat mengerjakan tugas yang lainnya lagi. Jadi alangkah lebih baiknya Ayah Bunda memberikan itu buku tugasnya setiap mapel Lalu informasi yang kedua yaitu tentang snack time dari sekolah mengarahkan Ayah Bunda lebih baik tidak membawakan makanan yang micin-micin seperti Citatos kayak gitu mungkin karena lebih banyak kandungan MSG-nya seperti itu dan lebih baiknya itu ya membawakan makanan yang dibuat dari rumah itu lebih baik lalu dikurangi untuk coklat-coklatannya juga. Nah kalau bisa itu Ayah Bunda kalau ada snack yang kemasan lebih baik itu dimasukkan ke box tersendiri sehingga kita juga belajar untuk mengurangi sampah jadi kita membiasakan Ananda juga untuk mengurangi sampah sehingga dari rumah kita sudah kalau misalkan itu makanan yang kemasan kita ditaruhkan di box tersendiri seperti itu. Jadi di sekolah juga belajar untuk mengurangi sampah. Lalu yang keempat itu minumannya. Nah kalau bisa untuk minumannya air putih mungkin kalau yogurt itu baik juga mungkin tapi tidak boleh terlalu sering seperti itu. Lalu informasi yang ketiga tentang jurnal. Nah karena berhubung teman-teman yang kelas 4 itu tidak melulut untuk
menggambar nggih kalau di jurnal. Jadi boleh bercerita atau menulis cerita seperti itu. Nah, nanti kami bagikan untuk setiap anandanya itu 5 kertas. Nanti besok ketika bimbel kami berikan 5 lembar HVS setiap anaknya. Seperti itu. Dan informasi yang terakhir yaitu untuk door prize bagi bunda-bunda yang tadi sudah bertanya, kami berikan nanti ketika bimbel bisa menemui siapa nih Ustazah? Untuk door prize-nya bisa diambil siapa? Ke wali kelas masing-masing Ustazah. Oh, iya. Wali kelas masing-masing nih. Tadi ada di kelas Sunan Giri B dan Mas Fadan nggih. Sunan Giri A, Mas Raffi dan Bunda Mbak Kaila, lalu di kelasnya Mas Fadan. Lalu ada untuk sekolah Quran nih Ustazah Diah. Untuk sekolah Quran itu insya Allah akan dilaksanakan SQ pada bulan Oktober. Betul Ustazah? Iya, lalu nanti dilaksanakannya itu di dalam kelompok-kelompok kecil secara online, bunda-bunda, ayah bunda. Dan ayah dan bunda itu dikelompokkannya secara terpisah, nih. Ayah tersendiri dan para bunda-bunda itu tersendiri. Nah, untuk pendaftarannya itu akan dilakukan melalui Google Form. Insya Allah akan di-share tanggal 2 Oktober di grup kelas masing-masing. Selanjutnya, waktu pelaksanaan SQ ini disepakati masing-masing kelompok beserta pengampu dan pesertanya. Mungkin cukup sekian informasi tambahan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Ayah Bunda? Atau Ustazah, ada yang memberikan informasi lagi? Insya Allah sudah cukup Ustazah. Cukup nggih? Nggih. Ayah Bunda ada yang ingin bertanya dulu? Maaf, bertanya. Nggih. Silakan. Ini untuk SQ offline atau online ya Us ya? Monggo Ustazah. Insya Allah online Bunda untuk sementara. Jika nanti ada kondisi bisa offline, mungkin bisa diselenggarakan. Tetapi untuk sementara ini dalam online dulu Bunda. Tapi kalau tidak seperti yang lalu kan bersama-sama ya Bunda. Insya Allah besok akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil dan ayah serta bunda terpisah begitu. Jadi mohon semoga ayah juga bisa ikut ya Bunda. Biasanya kan ayah karena pengampunya ibu-ibu ya, jadi mungkin segan untuk ikut. Insya Allah nanti kami fasilitasi juga pengajarnya dari Ustadz begitu. Ada Bunda Terima kasih Kaila. Us. Maaf, Bunda mau Mbak nanya. Dita. Oh, ya, boleh Mas. Bunda. Mas Arfi dulu. Ya, ini mau nanya untuk jamnya jam berapa ya Us? Soalnya kan misalnya saya kerja kayak gitu loh. Kayaknya kayak dulu itu pengen ikut tapi kerja kayak gitu. Jadi gimana gitu. Makasih Us. Sekolah Quran nggih Bun? Oke, yang sekolah Quran. Ya. Insya Allah untuk waktunya nanti akan disepakati bersama dengan pengampu ya Bunda. Jadi disepakati di dalam kelompoknya. Mudah-mudahan nanti bisa saling diskusi gitu biar pas waktunya yang enak kapan kayak gitu ya Bun. Iya Ustazah ya. Ya. Udah. Ditunggu aja. Oke. Makasih Iya. Ustazah. Iya Bunda. Bunda Mbak Dita, silahkan. Maaf, mau tanya, itu untuk yang jurnal, kalau tidak salah di weekly sebelumnya kan ada jadwal jurnal nggih, Us, tapi sepertinya dari sekolah tidak memberikan HVS. Nah, sebelumnya memang kadang dikerjakan, kadang tidak. Tapi ini sudah beberapa hari tidak dikerjakan jurnalnya. Jadi yang saya tanyakan, untuk jurnal apakah mulai mengerjakannya untuk yang pekan depan atau gimana? Terima kasih, Us. Untuk jurnalnya dimulai pekan depan, nanti ketika bimbel kami berikan kelas HVS-nya Ayah Bunda.
untuk mengerjakan jurnal. Bagaimana Bunda Mbak Dita? Nggih. Nggih, Us, siap nggih. Terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo ada yang bertanya lagi? Atau sudah cukup? Mungkin sudah tidak ada lagi nih pertanyaan terkait informasi tambahan. Kalau begitu, kita cukupkan untuk pertemuan parenting pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini yang mungkin masih banyak sekali kegiatan, dan kepada Ustadz Ustazah juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pribadi mohon maaf ya apabila terdapat banyak kesalahan. Itu datanya dari saya dan kelebihan itu dari Allah nih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin wabarakatuh.